Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Namida Zahara, mahasiswa profesi nurse Universitas Indonesia Maju. Di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara melakukannya tindakan water tepid sponge. Di mana water tepid sponge ini adalah suatu metode menurunkan suhu tubuh dengan cara mengompres pada area tertentu dan mengelap seluruh tubuh dengan menggunakan air hangat yang kira-kira 15-20 menit. Tentu saja tindakan ini dilakukan untuk pasien yang mengalami demam, yang demamnya tidak turun-turun. Tujuan dari tindakan ini tentu saja untuk menurunkan suhu tubuh, untuk memberikan rasa aman, tenang, dan nyaman. Selain itu akan memberikan efek memperlancar sirkulasi darah dan juga untuk meringankan rasa nyeri. Nah, untuk prosedur tindakan yang dilakukan tentu saja ada tahap prainteraksi, orientasi kerja, tahap terminasi. Nah, untuk tahap prainteraksinya itu berupa kita verifikasi data terlebih dahulu pasien mana yang akan kita berikan tindakan, meliputi namanya, nomor rekam medisnya, indikasi-indikasi apa yang bisa dilakukan dan kontraindikasi apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah kita verifikasi data, sudah meyakinkan bahwa pasien ini akan dilakukan tindakan, ruangannya pun ini, barulah kita menyiapkan alat termometer atau ember atau baskom yang berisi air hangat, selimut mandi, handuk kering. Nah, setelah kita selesai menyiapkan alat, barulah kita mencuci tangan. Tentu saja cuci tangan 6 langkah yang biasanya dilakukan. Mendatangi pasien sambil membawa alat. Kita masuk tahap orientasi. Tahap orientasi ini jangan lupa kita memberikan salam terlebih dahulu kepada pasien, menanyakan bagaimana kabarnya, menanyakan nama, pastikan rekam mediknya itu benar sesuai dengan data yang telah kita lihat dengan cara melihat di gelang pasiennya. Kemudian kita memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga pasien. Kita menjelaskan maksud dan tujuan kita mendatangi pasien, tanyakan kesiapan pasien, dan melakukan kontrak waktu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Ibu gimana kabarnya? Adanya sekarang gimana? Agak demam sekarang tuh. Gitu masih panas ya Bu. Kalau boleh tahu nama adanya siapa? Dora. Oh bener ya namanya Dora. Oke. Ibu perkenalkan, nama saya perawat Nurul. Di sini saya dinas pagi sekarang Ibu. Nah, tujuan saya kesini adalah ingin memberikan tindakan berupa melakukan kompres hangat. Namanya ini bukan kompres hangat Bu, tapi namanya ini water tepid sponge. Dimana tujuannya adalah untuk lebih mempercepat proses penurunan suhu tubuh dengan cara mengompres pada area-area tertentu. Areanya itu dahi, kedua ketiak, dan kedua paha. Tujuannya akan saat terjadi reaksi pelebaran pembuluh darah, otomatis sirkulasi darah ini akan lancar dan lebih mempermudah suhu panas ini keluar dari tubuh. Nah, kira-kira waktunya antara sekitar sampai 20 menit lah. Saya cuma ngompres doang, kemudian saya elap-elap. Nanti baju si adanya ini dilepas, semua saya tutupi dengan selimut. Apakah Ibu bersedia untuk saya berikan tindakan water tepid sponge? Ya, saya bersedia. Oke, baik ya Bu. Kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Masuk tahap kerja. Tahap kerja ini kita dekatkan alat kepada pasien. Kemudian kita cuci tangan menggunakan hand scrub. Lalu kita menggunakan handscoon. Setelah kita gunakan handscoon, jangan lupa kita jaga privasi pasien. Barulah kita cek suhunya menggunakan termometer, karena kita cek dulu sebelum diberikannya tindakan. Takutnya memang suhunya sudah turun, kita pasang perlak pada area bawah tubuh pasien. Kemudian kita lepas semua baju pasien dan kita tutupi dengan selimut mandi. Peras waslap itu dan tempelkan pada area dahi, aksila, dan paha. Tujuannya apa? Karena di area-area itu terdapat pembuluh darah yang paling besar di dalam tubuh, sehingga terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang lebih besar, sehingga suhu panas ini akan keluar lebih cepat. Usap area yang tidak dikompres menggunakan air hangat.
Sederhananya ini adalah pada saat pemberian water tepid sponge, pembuluh darah, terutama pembuluh darah besar pada area dahi, aksila, dan paha akan mengalami vasodilatasi yang memungkinkan terjadinya percepatan perpindahan panas. Nah, sederhananya, otak akan menyangka bahwa suhu di luar ini panas sehingga otak akan memproduksi dingin. Kita ulangi tindakan-tindakannya. Setelah 5 menit barulah kita lap menggunakan handuk kering. Kemudian cek kembali suhunya. Apabila masih panas, kita ulangi terus tindakannya sampai benar-benar suhu pasien ini turun. Apabila sudah dipastikan suhu pasien ini turun, barulah kita rapihkan pasien dan rapihkan alat. Kemudian kita masuk tahap terminasi. Karena suhu anak ibu sudah turun, alhamdulillah ya, telah diberikan tindakan tadi water tepid sponge, suhunya turun, tidak terlalu panas lagi. Adanya juga nggak tahu well. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau saya nanya nanti bagaimana keadaannya, mungkin tidak bisa. Mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan atau seperti apa? Kayaknya udah cukup sih ya, Bu. Oke, kalau begitu kalau ada apa-apa Ibu bisa panggil saya atau rekan saya atau pencet bel yang telah disediakan ya, Bu. Setelah selesai barulah kita berpamitan. Kita bereskan alat, kemudian cuci tangan, dan terakhir kita dokumentasikan tindakan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan boleh dikoreksi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.